Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, senanglah, senanglah. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, senanglah, senanglah. Selamat Paskah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dari Sekolah Minggu Online Bina Warga. Wow, senangnya karena hari ini kita merayakan Paskah. Yesus bangkit, Yesus berkuasa atas maut. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sukacita dong, seperti Kak Lina pada pagi hari ini. Juga siapa ya? Itu loh Bapak Pendeta yang keren. Salah, jangan Pak Pendeta, jadi tua. Kakak, nah siapakah dia? Oh, Kak Hendra tentunya. Spesial edisi loh Paskah ini, karena Kak Hendra yang mengisi untuk firman Tuhannya. Adik-adik bersukacita dong. Hari ini karena Paskah, karena Yesus bangkit, yuk kita naikkan pujian. Bersukacitalah senantiasa dengan bangkit berdiri. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat kawan di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ayo adik-adik berikan salam pada orang di sekitar kita. Katakan selamat Paskah, Yesus bangkit. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih anugerah serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami memperingati kebangkitan Yesus dari kematian. Yesus hidup, karena itu kami bersukacita dan kami punya kemenangan. Saat ini kami mau sekolah minggu. Tuhan berkati sepanjang sekolah minggu kami dengan penuh sukacita. Berikan jaringan internet yang baik supaya kami boleh ikut sekolah minggu dari awal, pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristus sungguh disalibkan karena ada tanda paku di kaki dan di tangannya. Ada
sebagai tanda cinta untuk seluruh umat manusia. Dapat kita naikkan pujian tanda paku di kaki dan di tangan sebagai tanda cinta Tuhan buat kita semua. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga, dipercaya juga. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dari Alkitab yang akan disampaikan oleh Kak Hendra dengan tema Tuhan hidup, belajar dari cerita Yesus bangkit. Kok bisa? Gimana caranya? Wah, mau tahu? Atau mau tahu banget? Pasti mau tahu banget dong. Kalian juga mau tahu banget gimana ceritanya? Nah, kita mau belajar dari Kak Hendra yang akan menyampaikannya. Mempersiapkannya, kita naikkan pujian Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kaya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Hai adik-adik semua, senang ketemu dengan kalian pada hari Paskah ini. Ada yang tahu hari Paskah itu hari apa? Benar banget, itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati dan bangkit. Di depan Kak Hendra ada telur-telur nih. Kira-kira ada apa ya? Sebelum kita bersama-sama akan mendengarkan cerita dari Kak Hendra mau ajak kita berdoa yuk.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, dalam Yesus, amin. Cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-28, ayat 1 sampai dengan 10. Kalau kalian bersama dengan Papa dan Mama, minta Papa dan Mama untuk membuka Alkitab, menemani kalian untuk membaca Matius 28, ayat 1 sampai dengan 10. Kak Hendra mau ambil salah satu ayat firman Tuhannya dari ayat yang ke-6. Kak Hendra akan bacakan ya. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Nah, itu penggalan dari ayat yang ke-6 bagian A. Yuk, coba kita ingat lagi ya. Ikuti kata-kata Kak Hendra. 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Nah, ada gerakannya nih. Ikutin Kak Hendra ya. Ia itu Tuhan ya. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Nah, bangkit itu dari mati menjadi bangkit. Dan kita orang-orang yang mengenal Kristus, kita bukan hanya tahu bahwa dia bangkit dari kematian, tapi jadi sukacita buat kita. Jadi kita gerakannya juga penuh dengan sukacita. Mana coba senyum kalian sukacitanya? Sekali lagi ya, ikuti Kak Hendra. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Nah, yang bangkit itu adalah Tuhan Yesus. Yang tadinya disalibkan, mati, tapi dia bangkit mengalahkan maut. Lalu apa hubungannya dengan telur-telur ini ya? Kak Hendra mau ajak kita membuka telur-telur ini satu persatu ya. Yuk. Ada 1, 2, 3, 4 telur. Kita buka yang pertama dulu ya. Nah, ini nih yang pertama nih ya. Kita buka yuk. Ada isinya ternyata. Isinya yang pertama, nih. Siapa yang ingat dengan kisah Tuhan Yesus yang ada daun palemnya? Bener banget. Minggu lalu kita merayakan Minggu Palmarum. Minggu Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Dan banyak orang pada saat itu menyambutnya. Wah, dengan menebarkan daun-daun palem seperti ini. Wah, isinya daun palem ternyata. Ada satu lagi. Nah, ini adalah salib. Bener banget, ini salib. Ternyata orang-orang yang menyambut Tuhan Yesus pada saat itu, tadinya menyambut Tuhan Yesus, malah mereka menolak Tuhan Yesus. Mereka bahkan menyalibkan Tuhan Yesus. Kasihan Tuhan Yesus ya. Ternyata mereka tidak suka dengan Tuhan Yesus. Ada daun palem, ada salib. Tuhan Yesus yang tadi disambut, ternyata ditolak oleh banyak orang. Dan bahkan dihukum mati. Tuhan Yesus mati karena mau menebus dosa adik-adik, juga dosa Kak Pendeta, dan dosa semua orang. Tuhan Yesus mati untuk kita. Tapi apakah Tuhan Yesus hanya mati? Yuk, kita lihat lagi ya. Telur yang berikut nih ya. Habis telur itu berarti telur yang ini nih. Kira-kira ada apanya ya? Yuk, kita buka ya. Wah. Ternyata ada. Nih. Apa ini? Ini adalah perempuan-perempuan yang dikisahkan dalam Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Ada Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain, para teman-temannya Maria Magdalena, yang datang pagi-pagi benar menuju ke kubur Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka mau melihat jenazah Tuhan Yesus yang sudah dikuburkan itu. Karena mereka begitu mencintai Tuhan Yesus. Para murid-muridnya ini, Maria Magdalena dan juga Maria-Maria yang lain, datang ke kubur Yesus untuk meminyaki jenazah Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ketika mereka sampai di kubur Tuhan Yesus, wah, ternyata terjadi gempa bumi besar. Wah, semuanya goyang. Ada apa ini ya? Ternyata ada sesuatu yang terjadi pada saat itu. Dan mereka terkejut karena kubur Tuhan Yesus, penutup kuburnya yang terbuat dari batu yang begitu besar, terguling.
Siapa yang gulingkan? Ternyata Tuhan sendiri. Siapa yang gulingkan ya? Kita lihat yuk, jawabannya ada di telur ini nih. Kita buka ya. Hah? Ada apa ini? Nih, ini adalah patung malaikat. Benar banget. Gempa bumi yang besar itu ternyata terjadi karena malaikat Tuhan turun dan menggulingkan batu penutup kubur Tuhan Yesus. Malaikat ini bukan hanya menggulingkan, lalu dia duduk di atas batu itu. Dia duduk dan membuat ada loh yang takut pada saat itu. Siapa ya yang takut ya? Masih ada di satu nih isi telurnya. Nih, mereka itu adalah ini. Mereka itu adalah para penjaga dari kubur Tuhan Yesus. Mereka diperintahkan untuk menjaga kubur Tuhan Yesus supaya batunya tidak digulingkan, mayatnya tidak dicuri, dan mereka diminta untuk menjaganya. Tapi ternyata mereka takut luar biasa, terkejut karena gempa bumi yang besar dan malaikat Tuhan yang sangat berkilauan pakaiannya dan menakutkan buat mereka. Jadi mereka kabur, waduh takut. Mereka kabur. Dan ternyata mereka tidak ada lagi di tempat kubur Tuhan Yesus. Nih, kita tempatkan di sini ya. Supaya kita ingat sama penjaga-penjaga yang kabur itu. Apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata malaikat Tuhan berkata kepada para perempuan tadi dengan berkata, apa? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Wah, ternyata ada berita sukacita yang diterima oleh para perempuan, Maria Magdalena dan juga Maria-Maria yang lain, tentang Tuhan Yesus yang bangkit. Waduh, mereka senang sekali. Dan mereka lalu dalam firman Tuhan dikatakan begini ya. Mereka lalu bersukacita luar biasa. Tapi ketika mereka baru saja sadar tentang hal itu, ada yang datang lagi nih. Siapa ya kira-kira? Yuk, kita buka telur yang berikutnya. Ada apa ya? Siapa yang datang ya? Wah, ini dia. Ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang tadi disalib, mati, dan dia bangkit. Dan dia berkata kepada para perempuan-perempuan yang pada saat itu datang ke kuburnya dengan berkata, kamu pergilah, pergi dan katakanlah tentang aku yang bangkit ini, supaya para murid-muridnya pergi dan menantikan dia di sana. Wah, ternyata Tuhan Yesus bangkit. Dan Tuhan Yesus memerintahkan supaya perempuan-perempuan ini memberikan kabar kepada para murid-murid yang lain tentang Tuhan Yesus yang bangkit. Waduh, mereka bersukacita luar biasa karena Tuhan Yesus tidak mati, tapi dia bangkit. Wah, senang sekali ya. Perempuan-perempuan ini yang tadinya sedih, sekarang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan mereka mendengar kabar. Kabarnya sekali lagi ya, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Wah, berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para perempuan itu memerintahkan supaya mengatakan kepada murid-murid yang lain, pergilah supaya mereka, para murid-murid, segera dengar kabar tentang Tuhan Yesus yang bangkit. Supaya mereka pergi ke Galilea dan mereka akan melihat Tuhan Yesus di sana. Demikian kisah Paskah hari ini. Tuhan Yesus tidak mati, tetapi Tuhan Yesus bangkit. Dan Tuhan Yesus meminta kita memberitakan tentang Tuhan Yesus yang bangkit kepada banyak orang. Seperti para perempuan ini yang disuruh untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus yang bangkit dan meminta para murid-muridnya pergi ke Galilea dan nanti di sana mereka akan melihat Tuhan Yesus. Wah, senang sekali ya, Tuhan Yesus bangkit. Adik-adik, kalian juga bisa loh meneruskan kisah tentang Tuhan Yesus yang bangkit ini. Ceritain lagi ya
kepada papa dan mama tentang kisah Tuhan Yesus yang bangkit. Mulai dari para perempuan yang pagi-pagi benar datang ke kubur Yesus, sampai dengan malaikat Tuhan yang datang dan terjadi gempa bumi yang besar, para serdadu-serdadu yang kabur, dan Tuhan Yesus yang menjumpai para perempuan-perempuan dan berkata, "Pergi dan katakanlah kepada para murid-muridku supaya mereka pergi ke Galilea dan mereka akan melihat Yesus di sana." Coba ya, ceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus dengan percaya bahwa Tuhan Yesus, Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Dia tidak mati, tapi Dia bangkit. Selamat Paskah ya adik-adik. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini sebagai ungkapan syukur atas cinta Tuhan, pengorbanan Yesus di kayu salib, kita mau memberikan persembahan syukur. Persembahan syukurnya bisa adik-adik masukkan dalam amplop, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja, atau minta papa, mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik biasanya beribadah, atau ketika minggu depan adik-adik pergi sekolah minggu, amplopnya dibawa, masukkan dalam kantong persembahan. Mari bersama kita naikkan pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia menang. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa dan kita naikkan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala pujian yang kami naikkan. Itu bukan hanya sekedar pujian, tapi kami mengamini bahwa benar Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mati disalibkan, bangkit, dan saat ini ada di surga. Terima kasih untuk cinta-Mu kepada kami seluruh umat manusia, sehingga kami yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat boleh diselamatkan. Tuhan, terima kasih untuk sekolah minggu kami, untuk pujian, untuk firman, juga untuk persembahan. Ajar kami untuk terus boleh memberikan yang terbaik. Terima kasih juga Tuhan untuk sekolah kami, untuk keluarga kami, untuk bangsa dan negara Indonesia.
Terima kasih untuk negara yang aman, damai, dan tentram. Terima kasih juga untuk Pak Presiden Jokowi yang boleh menjalankan tugas pemerintahan sampai pada akhirnya nanti. Kami berdoa untuk pemimpin yang baru, Tuhan berkati supaya terus bisa menjaga bangsa dan negara kami untuk menjadi negara yang aman, tentram, damai, maju, dan sejahtera. Terima kasih untuk Bina Warga yang terus memfasilitasi sehingga kami boleh ikut sekolah minggu online ketika kami tidak bisa pergi ke gereja kami masing-masing untuk beribadah. Terima kasih untuk semua cinta Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dia adalah Allah. Katakan, Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Karena itu kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menjaga dan memelihara kita, yang terus menyertai kita, bukan cuma sekarang, bukan cuma kemarin, bukan juga besok, tetapi selalu sepanjang masa dari kita ada sampai Tuhan memanggil kita. Kenapa? Karena Dia adalah Allah. Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita dengan menaikkan pujian, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Karena itulah kita tidak khawatir dan takut. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, hidup jadi berarti sebab Dia sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, hidup jadi berarti sebab Dia sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku
Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya kita harus berpisah. Dan Kak Lina, Kak Hendra, dan seluruh tim guru sekolah minggu mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah!